Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku pemirsa Tribun Maluku, Tribun Ambon yang saya hormati. Alhamdulillah kalau tanggapan DPRD, insya Allah mendukung penuh pejabat bupati punya program, tapi kita perlu klarifikasi nih. Jadi yang kemarin kita juga dengar ada pemberitaan media bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah mengusulkan juga rumah sakit pertama yang ada di Seram Utara Timur Kobi. Sebenarnya itu usulan dari kami anggota DPRD. Kenapa saya bersama Pak Bupati 3 minggu yang lalu di Jakarta bersama Kadis Kesehatan, ada Direktur Rumah Sakit Masoi juga. Saya memfasilitasi ketemu salah satu staf Ketua Komisi 9. Dan alhamdulillah di perbincangan tersebut saya sudah bilang PJ di awal, Pak, kita punya bantuan rumah sakit pertama di kota KTM, Kota Terpadu Mandiri itu belum dibangun. Maka kami minta itu dananya ada di Kemenkes untuk bagaimana diusulkan kembali dan tanahnya disiapkan dan agar terjadi pembangunan. Pembangunan ini bukan saja pembangunan fisik yang kita inginkan, tapi sumber daya manusianya disiapkan, dokter ahlinya, biar masyarakat kita Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti tidak lagi ke kabupaten sebelah. Karena realitas kita punya masyarakat ini lebih banyak mendapatkan perhatian medis ini dari Kabupaten Seram bagian timur dibandingkan Kabupaten Maluku Tengah, karena 3 kecamatan ini kalau bicara rentang kendali itu sangat jauh ke Maluku Tengah. Kita butuh 5-6 jam. Coba bayangkan kalau orang mau melahirkan, dia harus 5-6 jam, berarti melahirkan di tengah jalan. Kalau orang sakit jantung, berarti 5-6 jam, berarti dia sudah harus koid dulu sebelum sampai di rumah sakit Masohi. Jadi mereka lebih karena rentang kendali mereka lebih ke Seram bagian timur. Maka dari itu kami DPR dari tahun ke tahun itu mengusulkan kalau bisa ada rumah sakit pertama yang dibangun di 3 kecamatan tersebut. Kalau bicara tengah-tengah kan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi itu di tengah-tengah, dia tidak jauh dari Seram Utara, dia juga tidak jauh dari Namto, perbatasan daripada Desa Seram Kabupaten Seram bagian timur. Jadi desa terujung dari Kabupaten Maluku Tengah. Jadi harapan saya, dinas bukan saja mengusulkan, tapi sudah harus memastikan kepada Ketua Komisi 9 dan Kemenkes kapan pembangunannya. Setelah pembangunan terjadi insya Allah 2023, berarti fasilitasnya juga harus dipenuhi, mulai dari alkesnya, tenaga medisnya dipenuhi agar dia bisa jalan gitu loh. Jadi kalau cuma memfasilitasi bangunannya kan banyak ini puskesmas kita tidak ada tenaga medis. Untuk apa kita bangun? Ya kan? Jadi dipastikan rekrutmennya dipastikan, anggarannya dipastikan di 2023. Jadi anggaran penerimaan dokternya, penerimaan susternya semua harus dianggarkan, bukan saja anggaran pembangunannya. Nah, ini harapan dari DPRD karena apa? Bayangkan masyarakat kita ini, kita sudah merdeka sekian tahun. Mereka belum dapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi saudara-saudara kita di pegunungan. Mereka harus berhari-hari. Saya pernah ngurusin ada satu orang dari pegunungan Busung Lapar. Sampai di Masoi dia meninggal. Kan sayang. Nah, ini yang harus ada identifikasi masalah dengan program Kalesang Negeri ini. Bupati sudah harus mengarahkan semua stakeholdernya untuk kita sama-sama bagaimana memberikan pelayanan. Negara harus hadir kepada rakyatnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi Pak Hasan ini salah satu anggota Komisi 2 ya Pak? Ya, karena memang Ketua Komisi 2 terpilih. Namun memang kita ketahui bahwa Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.